Selamat siang, kembali lagi bertemu dengan Miss Esther, pelajar informatika kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin ya. Yuk, kita buka dulu, klik start menunya, klik Word-nya. Silahkan buka Microsoft Word-nya. Oke, nah, kalau masih seperti ini, kita pilih Open Other Document. Karena dokumen yang minggu kemarin sudah tidak ada di sini, kita open other document. Klik open other document, klik browse. Ya, klik browse, kita akan menuju tempat kemarin disimpan. Kita simpan di dokumen ya. Di dokumen, cari informatika kelas 7. Double klik, ya, klik. Kemudian klik latihan 1 kelelawarnya. Open. Nah, kita akan lanjutin ngedit ini ya. Hari ini kita akan mengcopy dan mempaste. Apa itu copy paste? Nah, lihat, kita hanya punya satu paragraf saja. Kita akan membuat ini jadi banyak, ya. Kita blok semuanya, blok satu paragraf ini. Caranya bisa dari sini, lihat, bentuk panahnya berubah, ya. Nah, ini bisa seperti ini, atau klik 3 kali. Ya, di kalimat yang mana saja di dalam paragrafnya, klik 3 kali. 1, 2, 3. Seperti ini ya. Kemudian klik copy atau shortcutnya kalau pakai keyboard adalah Ctrl+C. Kalian bisa lihat di sini ya. Copy, klik copy-nya. Ya. Nah, kemudian klik di luar ini. Nah, titiknya belum turun ke bawah, titiknya masih di pinggir sini. Kalau kasih jarak ya, spasi dulu. Spasi 1. Kalau titiknya tidak dikebawahkan, tetap di situ. Waktu kalian paste untuk menampilkannya, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kalau nggak jadi, dibatalkan, kita klik undo. Ya, di sini ada undo atau pakai Ctrl+Z. Klik. Nah, kita mau bikin paragraf kedua. Jadi tekan tombol enter. Nah, di sini baru kita paste. Loh, Miss, kok nggak usah diblok dan di-copy lagi? Nggak usah, karena masih terekam di dalam tempat cadangannya. Ya. Nah, kita sekarang punya 2 paragraf. Nah, bedanya apa, Miss, dengan cut? Nah, kalau cut, kita lihat ya, ini buat ngebedain ya, sama Miss diubah dulu warnanya ya. Misalnya, yang atas Miss kasih warna biru, yang bawah Miss kasih warna hijau. Kalau copy, ya, kalau ini tadi Miss belum klik apa-apa lagi, belum tekan tombol apa-apa lagi, Miss tinggal klik paste, ini akan muncul. Munculnya yang hitam. Ya, karena tadi waktu di copy itu yang tulisannya masih berwarna hitam. Sekarang, kalau Miss mau copy yang ini, yang biru, 2, 3, ya, copy yang biru, klik copy, klik paste, nah, birunya jadi ada 2. Oke, birunya jadi ada 2. Seperti namanya copy berarti digandakan, ya. Kalau kalian fotokopi berarti jadi ada banyak, ya. Nah, Miss undo ya. Nggak usah, kita lanjutin aja biar kelihatan bedanya. Nah, sekarang Miss blok yang hijau. Sekarang mau Miss di-cut. Perhatikan bedanya copy dan cut. Miss klik cut, kemudian lah hijaunya hilang. Waktu Miss klik paste, hijaunya pindah ke bawah. Kalau cut, dipotong dulu ya, ditarik dulu, kemudian nanti baru ditampilin. Kalau copy, ya udah copy aja, ini masternya, ini kopiannya ya. Ngerti ya bedanya cut sama copy. Tapi kalau Miss klik paste lagi, barusan Miss klik paste ya, Ctrl+V. Paste. Kenapa? Ininya nggak hilang. Ya, untuk paste yang kedua, itu dianggapnya mengcopy. Ya, oke? Ngerti ya sampai sini ya? Jadi sekarang kita punya 5 paragraf. Nah, kalau nggak jadi, ya, misalnya nih, Miss, tadi nggak sengaja ini keklik semua, wah nggak tahu kenapa Miss tiba-tiba ini kepencet semua, udah gitu hilang. Nah loh, masa harus ngetik lagi dari awal? Ih nggak mau, udah banyak ya ketinggalan. Wah, jangan khawatir, oke? Balikin, undo. Kita batalkan perintah yang terakhir. Caranya sini ada undo, ya, atau Ctrl+Z. Klik, nah muncul lagi, ya. Nah kalau redo apa? Kalau redo, mengulangi langkah yang terakhir yang sudah pernah kita lakukan. Kalau kita belum pernah lakukan, nggak ada yang bisa diredo. Ya, kalau ini diredo, apa yang terjadi? Hilang.
ya. Jadi, tapi bukan artinya kalau di redo artinya hilang. Enggak. Kalau Miss ulang lagi, nah, nggak ada lagi, ya, di repeat. Tapi bukan artinya meredo itu artinya menghilangkan tulisan. Ya, bukan itu artinya. Tapi redo adalah langkah yang udah kita batalkan, dijalankan lagi, ya. Tapi udah pernah kita lakukan. Oke. Sekarang, kita mau memformat tulisan. Kemarin judul ini diketengahkan dengan cara pakai center ya. Di grup paragraf, klik yang center. Ingat, jangan pernah mengetengahkan judul dengan pakai spasi. Diginiin. Tidak boleh. Ya. Itu posisinya juga belum tentu di tengah. Dan ini salah. Ketahuan. Ketahuannya dari mana? Lihat. Di sini ada baris abu-abu yang kosong. Oke. Sedangkan kalau sama Miss diklik center, waktu di blok nggak ada di sini, ya. Jadi kalau kalian mau bohongin, ketahuan, oke? Nah, sekarang kita mau format font dulu, ya. Kita klik format font. Oke, misalnya ini tulisannya biarin dulu ya warna-warni. Kita mau menebalkan tulisan ini, kelelawar. Tokoh utama ini mau kita tebalkan. Tebal bahasa Inggrisnya adalah bold, ya. Kalian klik di sini yang B. Bold atau Ctrl B, ya. Kalian bisa coba di keyboard. Klik, kelihatan ya cetakannya lebih tebal. Ini Ctrl B. Nah, kemudian Miss mau tulisan kegelapan ini cetaknya miring, berarti pakainya yang italik sebelahnya, ya, italik. Klik. Nah, bukan mengecil, tapi dia jadi lebih miring tulisannya. Miss, ini apa cuma bisa satu kata aja? Enggak. Nah, kalau ini suara frekuensi tinggi sama Miss mau di garis bawah. Ini kan beda ya. Tuh, turun barisnya. Ya, di bloknya jangan setengah sini terus tambah setengah sini. Ya, nggak bisa, nanti ketinggalan si suaranya. Klik dari suara, tahan. Tarik mouse-nya ke bawah. Kemudian potong sampai sini. Oke? Cobain ya. Kemudian klik underline. Untuk garis bawah. Nah, underline. Bisa ya sampai sini ya. Nah, kemudian underline ini jenisnya nggak cuma satu. Ya. Jenisnya ada banyak, ada macam-macam. Misalnya, nih, tidak dapat ditangkap telinga manusia. Garis bawahnya, lihat. Di sini hanya underline yang punya panah kecil sini ya. Diklik. Nah, muncul nih macam-macamnya. Ada yang putus-putus, ada yang rege-rege, ya. Ada warnanya juga. Mau warna apa garis bawahnya? Ini kasih garis bawahnya yang 2. Kalau nggak yang tebal, biar kelihatan. Ya. Kelihatan? Kemudian Miss kasih warna. Underline-nya kasih warna orange. Nah, kelihatan ya? Jenis garisnya beda. Ini lebih tebal, ini lebih tipis. Ini warnanya sama dengan warna tulisan, yang ini warnanya kita ubah sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian selain underline, selain itu, kita bisa buka ini. Ini kotak kecil ini namanya dialog box launcher, ya. Kita bisa pakai ini atau lihat Ctrl D. Di keyboard ada Ctrl D. Atau klik aja langsung. Tungguin. Nah, ini keluar perintahnya. Sama, di sini juga ada underline style. Tuh, jenisnya apa? Oh. Miss, saya pilih ini. Ya, saya pilih yang putus-putus. Lihat kalimat mana sih yang tadi saya garis? Ya, kalimat mana yang akan berubah? Lihat di bagian preview. Tadi Miss lupa belum ngeblok apa-apa. Tapi lihat, yang akan berubah adalah tulisan dengan. Kita lihat benar nggak ya? Nah, ya, karena posisi mouse-nya ada di sini, ada di tulisan dengan. Nah, kalau mau yang ini, ya, sebelum mengubah yang tadi, kita blok dulu tulisannya yang mau diedit. Klik lagi ininya. Nah, underline style-nya. Lihat, words only. Apa maksudnya? Words only ya, bukan only words. Nanti jadi lagu. Words only. Klik words only-nya. Lihat di sini. Dia hanya kata saja yang sama. Dia di garis bawahi. Spasi enggak. Spasi diabaikan. Lihat ya. Ingat ya, lihat di preview sini. Nah, bandingkan dengan yang ini. Underline biasa. Spasi ikut di garis bawah. Oke? Ngerti ya bedanya ya? Yang lain juga spasi ikut di garis bawah. Hanya words only yang tidak.
words only. Spasi is not word, so nggak di garis bawah, nggak di underline. Oke? Klik. Udah ya? Underline sampai situ. Kemudian kita lanjutkan ukuran tulisan. Miss, ukuran tulisan bisa diperbesar? Bisa dong, lihat aja ini judul udah diperbesar kan? Ukurannya 28. Yang lain normal ukurannya 14. Ya, kita perbesar ya. Kalau lawaran ini kita gedein. Kita gedein jenis tulisannya menjadi berapa? Oke, kita coba sesuai usia ya. 22. Bohong banget. Oke, jenis tulisannya. Ini masih jenisnya Kalisto. Kita ganti. Jenisnya mau yang apa? Ya. Itu bagus. Standar gini. Ya udah gantilah. Ya udah ganti bebas lah ya. Miss mau ini. Oke. Itu ganti. Ini ganti jenis tulisan. Ya, font face. Jenis tulisannya diganti. Mau yang kayak apa sih? Mau yang huruf cetak, huruf sambung, ya. Macam-macam di sini ada. Tuh, ya. Kalian klik di sini, cuman geser mouse-nya, dia akan berubah ngikutin jenis tulisannya. Jadi kalian bisa lihat contohnya. Oh, mau yang mana? Mau yang mana? Ya. Kayaknya mau yang cukup besar. Oke, yang mana aja ya. Nah, kemudian ini untuk ukuran atau font size. Ya, mengubah ukuran tulisannya. Oke. Kemudian, tulisan juga bisa diubah warnanya. Iya, tadi udah kasih contoh ya. Tapi bisa per kata juga. Nah, ini warna yang saya pengen nggak ada di sini. Gimana dong? Saya pengen ungu, tapi kok cuma satu ungunya? Saya pengen ungu muda, ungu tua, apa ya? Nah, ini ada more color. Tolong deh, ya. Klik more colornya. Pilih ini mau warna apa? Mau warna toska, biru, ya, hijau. Pilihlah. Terserah kalian. Miss, masih nggak ada warna di situ. Oke, klik custom. Ya, tuh. Ini digeser. Ya. Lihat, warna yang kalian pilih adalah warna yang atas ini, yang new ini, ya. Kalian mau warna apa? Cari di sini. Oke? Saya, oke. Bebas dulu warnanya. Nah, kemudian, apa bedanya yang A ini, dan A ini? Oh, A semua, Miss. Iya, ini A semua ya. Banyak A-nya. Oke, kita lihat. Menemukan jalan di kegelapan. Kita blok. Kita pakai ini, yang ada AB. Apa namanya? Text highlight color. Apa gunanya? Kita klik. Pilih mau warna apa? Ya udah warna kuning deh, biar gampang. Kelihatan bedanya? Kalau yang ini, font color, dia mewarnai si tulisannya. Kalau yang ini, text highlight color, dia kayak seolah-olah kita ngasih stabilo. Ya, ditandain tulisannya kayak pakai stabilo. Terus yang ini apa dong? Oke, ini adalah text effect dan tipografi. Kita pakai yang ini, Sonart misalnya. Boleh 2 kata? Boleh. Ya, apa sih yang enggak? Kita coba di sini. Klik. Nah, ada pilihannya. Biasanya ini bagusnya dipakai buat judul, ya. Kenapa? Kalau di tempat yang biasa, kayak di tengah-tengah tulisan gini, nih, Miss pilih yang agak nyencrang. Nih, tuh, tulisannya kecil, nggak kebaca. Berarti dia harus gedein dong. Ya, nah kalian lihat. Di sini font size, sebelah kanannya ada huruf A kapital yang gede, lebih gede, sebelahnya lebih kecil. Increase dan decrease. Kalau increase, bikin tulisan lebih besar tanpa mengeklik angkanya. Jadi kita nggak tahu angka berapa. Kita klik aja. Tuh, dia akan membesar dengan sendirinya. Lihat perubahan angka di sini. Ya. Sedangkan kalau decrease, dia akan mengecil. Tuh, angkanya ikut mengecil di sini. Tanpa perlu kita ketik atau apa. Miss, kalau ini dipilih, saya pengen ukurannya 17, tapi nggak ada angkanya. Gimana dong? Ya udah, ini diketik aja sih. Ya, diblok dulu tulisannya, ketik 17. Oke? Ya, nggak usah rese. Tinggal diklik aja. Ini bisa kita ketikin sendiri. Oke, berikutnya. Efek tulisan. Ini salah satunya ya. Ini gema. Mau kita ubah. Klik lagi yang ini, font. Klik dialog box-nya. Lihat di sini ada efek-efek. Ada banyak efeknya. Ada 7 ya. Kita lihat satu-satu. Strike through. Sesuai namanya. Lihat. Gema ini jadi dicoret. Ya. Oke. Nah, kemudian ukuran jarak dan arah. Ini ubah pakai double strike through. Bedanya apa? Sama-sama strike through berarti sama-sama dicoret. Cuman yang satu ini ada double berarti garisnya 2 ya. Oke, itu ya lihat di previewnya. Klik oke.
Kita buka lagi dialog box launcher-nya, kita lihat superscript. Nah, lihat, superscript ini apa sih? Lihat, ini di kiri kanan tulisan itu ada garis. Oke, kalau dibuang, anggap ini adalah garis bantu kalian kalau di buku bergaris. Ya, ini jarak di bawahnya, jarak bawahnya. Kalau superscript-nya diklik, lihat tulisannya tampak lebih kecil dan posisinya lebih naik. Nah, kita klik OK. Posisinya hasilnya seperti ini. Kalau kebalikannya gimana? Biar kelihatan, Miss pilih yang kata-katanya atas bawah ya. Klik ininya. Kita pilih subscript. Lebih kecil, tapi posisinya di bawah. Buat bedainnya, ingat Superman dan Submarine. Submarine kapal selam ya. Superman terbang, berarti dia ada di atas. Super, ya di atas terbang. Sedangkan subscript, Submarine, kapal selam ada di bawah. Itu yang subscript. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, misalnya, lihat sini, Miss blok ini. Kelelawar bisa menemukan jalan di kegelapan. Kita klik ini, kita lanjut, lihat, perhatikan baik-baik yang small caps. Oke, klik OK. Miss, tulisannya di kapital semua. Oke, perhatikan. Ya, perhatikan. Tulisannya kapital semua, tapi karena K ini pada awalnya memang huruf kapital, ya, dia posisinya lebih tinggi. Perhatikan dengan sebelahnya. Kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan, kalian pakai penggaris dijejerin. Oke. Nah, yang tadinya huruf kecil jadi huruf kapital, tapi posisinya lebih pendek. Ya, kelihatan ya? Kelihatan sedikit ya? Kalau nggak kelihatan, Miss gedein tulisannya. Oke, tuh ada bedanya. Dikit, iya, tapi tetap beda. Oke, nah, kecilin lagi ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang ini frekuensi tinggi, misalnya kita pilih yang all caps. Nah, kalau all caps ini benar-benar lebih besar. Lihat, perhatikan. Yang small caps tadi lebih kecil, posisinya huruf kapital, tapi lebih kecil ukurannya, lebih pendek. Sedangkan yang all caps benar-benar huruf kapital besar semua, seolah-olah kalian mengetiknya dengan menggunakan caps lock. Ya, dengan caps lock yang menyala. Oke, itu ya bedanya ya. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir, hidden. Kalau diklik, apa yang terjadi? Di previewnya nggak ada masalah apa-apa tuh, nggak kelihatan apa-apa. Oke, ini klik OK. Lihat, apa yang hilang? Gelombang. Gelombangnya hilang. Karena hidden itu artinya disembunyikan. Jadi kalau waktu di print, nanti waktu dicetak, ya tulisan gelombang ini nggak ada. Jangan di print, dilihat aja udah nggak ada. Ya, karena dia disembunyikan. Oke, kita undo. Ya, atau Ctrl Z. Itu jarang dipakai, nggak usah dipakai ya. Selanjutnya, ini kita udah format font. Ya. Oh ini, satu lagi di format font, change case. Apa itu change case? Kita mulai dari gelombang suara kelelawar mengenai objek di sekitar kita blok. Kemudian, lihat, klik yang ini, yang huruf A kapital dan A kecil. Klik panahnya, ada sentence case. Ada lower case, upper case, capitalize each word, dan toggle case. Bedanya apa? Ya, tulisan ini bentuknya berbeda, itu bukan tidak ada maksud. Lower case, lihat, ini kecil semuanya. Upper case, berarti besar semuanya, kapital semua. Capitalize each word. Kalian lihat, setiap habis spasi, huruf pertamanya huruf kapital. Kita coba di sini. Oke, lower case. Lihat, gelombang yang tadi huruf G-nya besar, kapital, jadi G kecil ya. Balikin. Sekarang kita coba yang kedua. Upper case. Nah, sama-sama kayak tadi efek apa? Efek all caps. Mirip ya. Kita balikin lagi. Kemudian, kita pilih capitalize each word. Nah, lihat. Setelah spasi, huruf S-nya jadi kapital. Spasi lagi, K-nya jadi kapital. Spasi lagi, M-nya huruf kapital. Ya. Kalau sentence gimana? Yang paling atas, lihat. Yang kapital hanya yang pertama. Selebihnya setelah spasi hurufnya biasa, kecil lagi. Lihat ya. Nah, kalau toggle case apa? Dia kebalikan. Yang tadinya kapital jadi huruf kecil, yang tadinya huruf kecil jadi huruf kapital. Perhatikan tulisan ini. Ya kan? G-nya tadi kapital, sekarang jadi G kecil. Sisanya jadi huruf kapital besar. Tapi, jangan salah. Kalau sebelumnya dia sudah lower case, maka pada waktu toggle case, bukan huruf pertama jadi kecil, huruf berikutnya jadi besar. Bukan. Dia kebalikan.
ya. Yang tadinya kapital huruf besar jadi kecil. Yang tadinya kecil jadi besar, ya. Jadi bukan huruf pertama jadi kecil, kemudian selebihnya jadi besar, bukan. Kalau Miss ubah. Ya, kalau Miss ubah nih gelombang ini gelombang. Biar kelihatan ya. Perhatikan gelombang suara. Miss pilih yang toggle case. Lihat. Yang tadinya besar, kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Oke, seperti itu ya. Ini kan kecil semua jadi besar. Kalau nggak itu digedein. Biar kelihatan bedanya. Ya. Kelihatan ya? Dia membalikan tulisannya. Yang tadinya huruf besar jadi huruf kecil, yang tadinya huruf kecil jadi huruf besar atau kapital. Oke, sampai sini ya. Toggle case ini kita bahas tentang format font. Oke, sampai sini pertemuan kita. Hari ini kita belajar tentang format font ya. Sisanya kita akan lanjutkan minggu depan. Jangan lupa pekerjaan kita hari ini disimpan dulu. Klik file. Klik save saja. Jangan yang save as karena nama filenya tidak berubah ya. Klik file, klik save. Atau di atas tulisan file ini ada gambar disket, sama aja, save. Atau kalau pakai keyboard, kalian bisa tekan tombol, lihat ke sini, Ctrl S, ya. Nah, kalau sudah disimpan, tidak terlihat terjadi apa-apa, nggak minta nama file lagi, karena nama file tetap sama, kalian boleh klik silang. Miss, kalau misalnya ketahuan belum di-save, gimana? Oke, misalnya yang miss saja ya, ada perubahan ini. Kemudian miss silang. Dia akan ada pertanyaan, mau di-save nggak? Ya, tadi ada perubahan, mau di-save nggak? Katanya ya. Nah, kalau perubahannya memang mau di-save, pilih save. Nah, karena kalau nggak jadi, boleh klik silangnya atau cancel. Nah, ini ketulisan yang nggak perlu, ini hapus saja. Kemudian ini silang, save. Ya, kita klik save. Oke, sudah. Kerjaan kita sudah disimpan, kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Ciao.